Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 12. Izin memperkenalkan diri, saya Septa Nugraha selaku moderator, dan di sebelah saya Zahwa Sari Rahman selaku pembacaan materi 1. Saya M. Hafid Al-Mudia selaku pembaca materi 2. Baik, di sini kita mulai aja langsung ke materi 1. Saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan kegiatan belajar 1. PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. A. Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan berkualitas. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam pembangunan nasional. Sumber daya alam yang berlimpah saja tidak cukup untuk dijadikan modal dalam mencapai cita-cita pembangunan, yaitu untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sumber daya alam itu harus ditangani oleh tenaga kerja yang cakap, berpengetahuan luas, tampil dan berkepribadian luhur sesuai falsafah dasar negara yang mantap. B. Perluasan dan intensitas sistem belajar mandiri. Saat ini semakin tampak gejala pergeseran pandangan tentang penggunaan sistem belajar yang digunakan oleh sistem PJJ, yaitu sistem belajar mandiri. Sebenarnya sistem belajar ini bukan menjadi monopoli PJJ, melainkan juga telah menjadi bagian dari sistem pendidikan tatap muka. Wujud proses belajar mandiri itu berbentuk penyelesaian tugas pekerjaan rumah, praktikum, games, dan simulation, pembuatan laporan, dan penulisan makalah ilmiah. Semua itu membutuhkan proses pencairan bahan belajar atau program media yang relevan. Dan C. Penggunaan teknologi dan multimedia tepat guna. Perkembangan teknologi komunikasi perangkat keras seperti peralatan konferensi jarak jauh, satelit, komputer, jaringan internet, dan perekam caping video yang semakin canggih dan harganya semakin terjangkau telah mendorong keberanian pengelola pendidikan untuk menggunakan sistem PJJ lebih banyak. Yang D. Penerapan teknologi pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak yang berbentuk cara-cara yang sistematik dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran semakin canggih dan mendapat tempat secara luas khususnya dalam PJJ. Desain pembelajaran, produksi media pembelajaran, pengelola pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran adalah bidang-bidang dalam teknologi pembelajaran yang semakin mantap digunakan dalam pengembangan bahan pembelajaran dan strategi belajar untuk PJJ. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Hafiz Pramudia. Yang E. Standarisasi materi pembelajaran. Salah satu ciri khusus PJJ adalah direkamnya materi pembelajaran dan dituangkannya materi tersebut dalam sistematika tertentu sehingga berbentuk pembelajaran melalui media cetak, pita audio, atau media elektronik lainnya. Yang F. Belajar menuruti kecepatan masing-masing. PJJ dapat diikuti oleh siapa saja peserta didik PJJ yang heterogen dalam kecerdasan, motivasi, sarana belajar yang dimiliki, dan kesempatan atau waktu belajarnya. Dapat mengikuti program yang sama walaupun jangka waktu penyelesaiannya berbeda.
Oleh karena itu, bahan pembelajaran dan sistem pengelola PJJ disesuaikan dengan heterogenitas tersebut. Bahan pembelajaran itu mengandung uraian yang dirinci namun menggunakan bahasa yang mudah dicerna peserta didik. Yang G, sarana pembentukan pribadi yang positif. PJJ merupakan sarana pembentukan pribadi peserta didik. Membentuk prodi peserta didik sering diasosiasikan dengan memberi nasihat secara tertulis atau lisan. Berikut ini akan dikemukakan berbagai cara pembentukan kepribadian yang dimaksud. 1. Kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca sering dipandang sebagai prasyarat mengikuti PJJ, sehingga orang yang tidak mempunyai kebiasaan membaca tidak dianjurkan melanjutkan pendidikan melalui sistem PJJ. Yang kedua, disiplin diri, tekun dan gigih. Sikap disiplin, tekun dan gigih sangat penting bagi kehidupan dan pengembangan diri. Yang tiga, belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu belajar yang tidak tergantung kepada pengawasan orang lain, merupakan bagian dari kehidupan manusia, terutama setelah menyelesaikan masa belajar formal. Yang keempat, keterampilan mengelola diri. Bahan pembelajaran dalam PJJ dapat digunakan oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja, dan disesuaikan dengan kecepatan belajarnya. Peserta didik harus mengatur jadwal dan tempat belajar, memilih jenis dan porsi materi yang akan dipelajari, dan menentukan cara mempelajari bahan pembelajaran tersebut. Lanjutkan, AB2 akan dibacakan oleh Zahwa. Baik, saya akan membacakan kegiatan belajar virtual. Kecenderungan penerapan teknologi pendidikan pada masa yang akan datang. Yang A, pembelajaran masa depan. Pembelajaran modern selalu dirancang dengan cermat agar efektif dan efisien. Rancangan yang disusun oleh penyelenggara pendidikan menggunakan berbagai model desain pembelajaran yang dianggap tepat. Pembelajaran modern selalu diikuti dengan pengukuran kemampuan peserta didik sebelum, selama, segera setelah, dan lama setelah pembelajaran. Lalu yang B, online learning dan PJJ. Online learning dan PJJ merupakan fenomena pendidikan yang berkembang sangat pesat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Bermula dari pembelajaran korespondensi bagi peserta didik yang jumlahnya sangat terbatas dan lokasinya di wilayah terpencil, sampai muncul lembaga PJJ modern telah menarik perhatian masyarakat dunia. Yang C, kecenderungan penggunaan blended learning. Blended learning ucap kali diartikan secara berbeda oleh orang berbeda. Sebagai mendefinisikan bahwa blended learning menunjukkan apa yang dicampur mata kuliah yang di dalamnya mengandung 30-79% diluncurkan secara online dicampur dengan pembelajaran tatap muka. Berikutnya yang D, learning engagement. Mencari definisi learning engagement yang disepakati oleh semua orang tidaklah mudah.
Berbagai konsep dalam learning engagement adalah munculnya kemampuan akademik dan keterampilan sosial, usaha yang sungguh-sungguh, kemampuan bertahan untuk tetap belajar, mengatur sendiri perilakunya dalam belajar, menantang diri sendiri untuk maju, menikmati tantangan dan belajar. Yang E, generasi PJJ yang akan datang. Peralihan PJJ generasi lama ke generasi yang akan datang secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Generasi pertama PJJ di dunia yang muncul sejak tahun 1900 dan bahkan di Amerika dan Eropa muncul sejak 50 tahun lebih awal berbentuk korespondensi. Bahan pembelajaran yang digunakan terdiri dari media cetak disampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan jasa pengirim pos. 2. Generasi kedua PJJ berkembang sangat maju dengan menampilkan pembelajaran berbasis internet yang digunakan bukan saja untuk membaca, melihat, dan mendengarkan, tetapi juga diskusi dan bercakap-cakap atau chatting antara peserta didik dengan teman sejawat dan tutor. Yang ketiga, generasi ketiga PJJ berupa pembelajaran yang ditawarkan dengan mendaya gunakan teknologi dan lingkungan belajar dengan format lain. Pembelajaran berbasis teknologi itu menggunakan media komunikasi dan sekaligus menjadi penyedia materi pembelajaran yang dirancang secara khusus. Baik, itu saja dalam kegiatan belajar 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, dulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jayadi selaku tutor dalam mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.